Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat Tasidin dengan NRP 500921002. Perkenalkan, saya Arif Wardana dengan NRP akhir 030. Di sini kami akan membahas sebuah judul yaitu rancang bangun sebuah sistem monitoring flow rate dengan menggunakan sensor turbin. Nah, seperti yang kita ketahui, aliran fluida itu menjadi sangat penting baik dalam proses industri atau pengolahan kimia, makanan, dan air. Nah, pengontrolan flow rate ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas, keamanan, serta efisiensi dari suatu proses yang terjadi di industri. Ini menjadi monitoring untuk apabila terjadi ada kebocoran atau ada aliran yang keluar, sehingga monitoring ini sangat diperlukan. Nah, di industri diperlukan sebuah sensor turbin atau sensor monitoring flow rate itu akurat, yang responsif dan cocok dalam berbagai jenis cairan. Nah, sebelum kita melakukan sebuah monitoring, kita tentu saja perlu melakukan sebuah desain yang mampu mengatasi fluktuasi dari kondisi operasional dan memberikan data secara real time sehingga kita mampu mengetahui apakah terjadi kebocoran atau tidak. Oke, selanjutnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya. Jadi, pada kali ini kami akan berfokus kepada pengukuran flow ya. Dan salah satu sensor yang kami gunakan adalah sensor turbin. Jadi, seperti yang bisa dilihat di gambar yang ada ini adalah aplikasi dari sensor turbin. Jadi, di sini ada turbinnya di dalam pipa ya. Nah, konsep dari pengukuran itu sendiri yang kita akan ukur adalah aliran dari fluida dalam pipa. Dan dalam kasus ini kita asumsikan fluidanya itu adalah incompressible ya. Jadi kita asumsikan air. Karena untuk kasus kompresibel seperti contohnya pada udara tekan itu eee, tinjauannya akan berbeda. Nah, di sini pertama itu setiap kali kita akan melakukan pengukuran atau sebuah alat akan melakukan pengukuran itu pasti akan mengganggu apa yang akan dilewatinya. Nah, pada kali ini aliran fluida itu diganggu oleh turbin sehingga air itu memaksa untuk memutar turbin. Nah, dari turbin ini, yang terdiri dari beberapa blade ya, di sini nanti setiap blade itu akan, di-sense oleh namanya pick up point. Ini yang poin nomor 2 ya, di pojok kiri atas. Jadi pick up point itu seperti sensor, yaitu bersifat magnetik. Jadi dia akan membaca setiap blade atau tip dari turbin yang melewati pick up point tersebut. Nah, dari pick up point tersebut itu akan menghasilkan, sinyal pulsa. Sinyal kotak itu, nah jadi, setiap satu sinyal pulsa itu mewakili dari satu, LED turbin itu sendiri. Nah, dari itu kita dapat, eee, menentukan nilai flow rate dari jika kita sudah mendapatkan deret dari sinyal pulsa, maka kita bisa, mengetahui frekuensi atau periode dari sinyal pulsa tersebut. Nah, mungkin seperti itu kira-kira prinsip kerja dari flow meter sensor turbin. Nah, selanjutnya ini ada bahasan, yaitu bagaimana sih cara kita mengkonversi dari frekuensi yang kita dapatkan dari sinyal pulsa itu menjadi nilai flow rate. Mungkin bisa di-next. Oke, selanjutnya ini adalah permodelan sensor turbin. Jadi ini adalah contoh dari sensor turbin DN20 ya yang ada di pasaran. Jadi pada kali ini kita menggunakan konsep tip, speed ratio. Ya, nilai TSR ini, banyak digunakan ya pada kasus-kasus wind turbine. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan untuk sensor turbin pengukuran flow meter. Nah, itu bisa dilihat di diagram sebelah kanan. Jadi apa sih itu tip speed ratio? Tip speed ratio itu adalah rasio antara, kecepatan tangensial dari tipnya itu, dengan dibagi dengan kecepatan dari fluida dalam pipanya yang mau diukur. Nah, sudut antara keduanya itu terbentuk jika kita lihat ya itu ada sudut theta. Nah, sudut theta itu apa? Jadi sudut itu adalah, eee, kemiringan dari posisi tip atau turbinnya. Jadi kalau kita misalkan lihat di turbin DN20 itu,
mungkin kursornya bisa dibantu, itu yang biru. Nah, itu yang sebelah yang tengah. Nah, itu dia seperti miring gitu ya, miring terhadap arah dari, gerak dari fluidanya, kecepatan fluidanya dalam pipa. Nah, sehingga kita bisa tentukan tangan theta adalah omega R, di mana omega R itu adalah hasil nilai dari turbin dibagi sama kecepatan fluidanya. Nah, di mana, R dari turbin ini kita gunakan root mean square radius, di mana R itu sama dengan akar dari RH kuadrat ditambah RT kuadrat dibagi 2. Nah, subskrip H itu menjelaskan radius hubnya, porosnya, dan T itu radius tipnya. Nah, kemudian bisa kita kembangkan persamaan tersebut menjadi omega sama dengan Q per R AC tangan theta. Nah, kecepatan fluida itu bisa kita ubah berdasarkan, eee, konsep debit ya. Jadi Q sama dengan A kali V, maka V sama dengan Q dibagi sama luas penampangnya. Nah, kemudian, omega yang dihasilkan itu adalah 2pi dikali frekuensi dibagi sama jumlah plate-nya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan suatu konstanta, konstanta kesebandingan. Jadi K0 itu sama dengan perbandingan dari frekuensi dibagi sama debitnya atau volume flow rate. Nah, dalam hal ini konstantanya itu, berarti adalah pulsa per meter kubiknya atau mungkin pulsa per galon atau pulsa per liter dan sebagainya gitu. Nah, K0 jadi K0 sama dengan N per 2pi RMS radiusnya dikali sama luas penampangnya. Dan terakhir dikali sama tangan theta, yaitu sudut kemiringan dari turbinnya. Nah, dengan hasil ini, maka kita bisa dapatkan ya, nilai Q sama dengan F per K0. Jadi nilai konstanta kesebandingan ini mempengaruhi dari nilai flow rate yang dihasilkan. Nah, berikut adalah rangkaian atau simulasi untuk mengukur flow rate dengan menggunakan sensor turbin tadi. Nah, di sini ada berupa di ujung sensor. Jadi kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Kita melakukan inputan terhadap sensornya untuk nanti sensor akan yang mengelola. Di sini dapat kita lihat di sini berupa karena tadi yang sudah dijelaskan Arif ada flat. Nah, flat ini nanti akan diproses sehingga menjadikan sinyal pulsa. Nah, sinyal pulsa ini tadi ada berapa frekuensi. Nanti diasumsikan ini merupakan aliran di mana kita contohkan seperti 500 Hz. Nah, dari outputan sensor ini akan dimasukkan ke microcontroller. Nah, microcontroller yang kita gunakan adalah Arduino. Sebenarnya kalau menggunakan microcontroller yang lain kita bisa saja dan kompatibel, tapi untuk pada kasus ini karena uh, monitoring baik di dalam skala industri kita biasa menggunakan PLC atau Modbus biasanya. Nah, dalam pada kasus ini kita menggunakan Arduino, di mana Arduino ini nanti akan memproses data yang akan diubah ke dalam kode binary, yang akan diproses lagi untuk mengeluarkan outputan yang berupa data, yaitu data yang telah diolah dari si Arduino ini berupa nanti menghasilkan flow rate tersebut. Nah, kita contohkan tadi inputannya 5000 Hz ya. Di sini kita langsung mulai. Nah, dapat dilihat bahwa sensor berjalan. Nah, ini tadi proses awalnya itu adalah inisiasi. Nah, untuk melihat tadi apakah sinyalnya itu pulsa, kita bisa mengeceknya dalam osiloskop. Dapat dilihat pada osiloskop, sinyalnya berbentuk pulsa. Nah, nah, dari sinyal tersebut, karena diolah Arduino menjadi kode binary, jadi sinyal pulsanya itu diubah jadi kode binary, sehingga menghasilkan outputan ke LCD-nya. Sehingga menghasilkan di sini dari inputan tadi, frekuensinya 5000 Hz, diubah menjadi outputan ke monitoringnya, itu menjadi 0,35 meter kubik per hour. Dari hasil simulasi tersebut, kita menggunakan 5 variasi, yaitu 5000 Hz, 5500 Hz, 6000, 6500 Hz, serta variasinya ada dan variasi 7000 Hz. Nah, dapat dilihat dari setiap inputan yang berbeda, dapat kita ketahui bahwa setiap kenaikan frekuensi akan mengakibatkan flow rate makin naik. Ini berarti setiap uh, frekuensi yang naik berarti akan linear terhadap jumlah hertznya, flow rate-nya yang kan flow rate. Nah, dapat dilihat next pada next slide. Nah, di sini hubungan antara frekuensi dan flow rate ini bersifat linear. Nah, sehingga kita juga dapat menentukan batas resolusi sensor ini. Nah, batas ini menentukan kita sejauh mana ini sensor dapat mendeteksi perubahan aliran gitu ya, sehingga mempengaruhi akurasi terhadap pengukuran. Nah, setiap perubahan frekuensi sinyal pulsa ini seperti kecepatan aliran atau karakteristik turbulensi ini juga bisa. Tapi dalam kasus ini kita meninjaunya dalam kondisi yang stabil. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Nah, ternyata dari Arduino R3 dan Prometheus yang kami simulasikan, itu bisa memungkinkan adanya pemantauan aliran fluida secara sederhana.
kira-kira begitu. Kemudian untuk poin kedua, setiap perubahan frekuensi sinyal pulsa dari sensor turbin itu menghasilkan peningkatan proporsional dalam nilai flow rate. Nah, hal ini bisa ditunjukkan dari jika frekuensinya itu semakin besar ya atau semakin tinggi, eee, kita juga bisa tahu konsep dari frekuensi itu adalah jumlah pulsa per satuan waktunya. Jadi jika frekuensinya semakin naik, semakin tinggi, maka itu pasti kecepatan berputarannya kan pasti, lebih cepat ya dalam 1 detiknya ya. Makanya dia dapat dikatakan proporsional dan juga dibuktikan dengan hasil simulasi dengan menggunakan Proteus. Nah, kemudian untuk variasi frekuensi sinyal, pulsa ini memberikan wawasan ya tentang karakteristik aliran fluida dan respon sistem. Nah, mungkin ke depannya juga bisa dapat mengoptimalkan sistem dan dapat mendeteksi anomali. Nah, karena dalam kasus simulasi ini, fluida yang diasumsikan itu dia bergerak laminar. Nah, bagaimana jika nanti dia turbulen? Apakah nanti eee, ada tinjauan yang lebih ada tinjauan yang diperlukan lebih lanjut atau bagaimana itu nanti bisa diteruskan ke depannya? Mungkin kira-kira begitu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf Ya, apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.